Nah, Pak Wija, ini ada yang menarik nih. Ternyata banyak sahabat kabar bursa yang kepo juga nih sama Pak Wija ya. Oke, silakan, Aku silakan. mau ngebacain yang sudah ini bergabung di live chat kita. Terima kasih ya untuk Jajal Selera nih. Mau nanya, gimana sih nasib ekonomi Indonesia saat ini di tengah perang dagang dan ketidakpastian? Sebenarnya memang nasib ekonomi kita tuh beneran lagi baik-baik aja kah? Atau sebenarnya ya itu tadi ada sesuatu yang biar kita tuh nggak panik aja sih gitu. Jadi ada beberapa kelompok ya kalau saya melihat berdasarkan respon mereka terhadap trade war ini. Pertama adalah kelompok yang panik, yang dia khawatir kita akan seperti krisis 98. Iya sih. Saya rasa kita nggak akan seperti itu, karena situasinya berbeda. Nanti kita bisa bahas lebih detailnya. Yang kedua, kelompok yang realis. Realis ini melihat ya ini dinamika dunia pasti terjadi gitu ya. Dan kita harus merespon dengan negosiasi ke Amerika, membuka pasar lebih luas, memperbaiki kondisi di dalam negeri. Ini orang-orang yang realis. Melihat ini adalah fakta, ya harus kita telan, yang penting bagaimana kita merespon. Yang ketiga yang saya khawatirkan justru orang-orang yang happy. Oh, orang-orang yang happy? Iya, ini terjadi ketika COVID kemarin. Jadi tanpa COVID pun, ekonomi kita kan sulit. COVID datang, ini menjadi kambing hitam. Alhamdulillah ada COVID sehingga bisa kita salahkan ketika kinerja ekonomi kita nggak bagus. Nah, saya khawatir ada kelompok yang justru happy dengan trade war ini karena kemudian ekonomi kita kan sebenarnya memang terseok-seok. Nah, dengan kehadiran trade war ini, kelompok tertentu itu bisa menyalahkan. Sebenarnya kita bisa tumbuh bagus, sebenarnya kita bisa berkinerja seperti ini, tetapi karena ada trade war, blame everything to Trump gitu. Nah, ini yang saya khawatir di kelompok ketiga. Tapi konkretnya kita ini akan menghadapi seperti apa sih? Iya, benar-benar. Oke, tadi kita sudah bahas ya. Yang pertama yang takut ini akan seperti krisis 98. Menurut saya beda. Karena krisis 98 itu problemnya di Indonesia. Di dalam negeri. Perusahaan yang hutang terlalu banyak dalam US dollar untuk membangun properti, ternyata properti itu bubble, kemudian bubble-nya meletus, kemudian banyak yang collapse, banyak kredit macet. Dan 98 itu yang bermasalah ya Indonesia dan beberapa negara tetangga. Dunia itu tidak bermasalah. Sehingga capital flight itu gampang sekali. Keluar dari Indonesia kemana saja. Nah, sekarang kan yang bermasalah seluruh dunia. Jadi capital flight ya terjadi tapi tidak akan semasif tahun 98. Kemudian permasalahannya kan 98 di dalam negeri. Kalau sekarang kan di luar negeri. Gitu ya. Jadi ya yang berimbas juga ya berimbas ke kita. Yang kedua ada yang mengatakan kita ini akan, kalau krisis 98 kan kita tumbuh minus 13%. Ada yang mengkhawatirkan kita ini akan menghadapi seperti krisis COVID-19. Di mana ekonomi tumbuh minus 2, tapi COVID-19 ini kan berbeda dengan sekarang. Saat COVID-19 muncul, itu seluruh insentif ekonomi itu tidak berfungsi. Kenapa? Orang ketemu saja takut. Tidak ada transaksi, dikasih insentif apapun, mereka berdiam diri di rumah. Ya, ekonomi mengkerut dan tumbuh negatif. Sekarang tidak seperti itu. Kalau dikasih insentif daya beli, orang keluar kok, belanja kok, mudik kok. Gitu ya. Nah, yang ketiga ini yang menurut saya paling realistis. Orang yang memprediksikan yang terjadi di Indonesia saat ini dan tahun depan adalah situasi seperti krisis subprime mortgage tahun 2009. Ini kan penyebabnya di Amerika, kemudian menguncang Eropa, dan kemudian menjalar ke Indonesia. Ekonomi Indonesia waktu itu masih tumbuh tetapi di 4,6%. Nah, saya kok cenderung menilai situasi Indonesia ini mirip situasi subprime mortgage di Amerika. Ekonomi Indonesia tahun ini mungkin tidak tumbuh 5%, mungkin 4,5% atau bisa sedikit lebih rendah. Tapi ya situasinya seperti 2009-2010 menurut saya yang akan kita alami.